wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kelompok hati manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, hati masih tetap menjadikan selain Allah sebagai pujaan, selain Allah sebagai sesembahan, selain Allah dijadikan sebagai segala-galanya. Kelompok yang kedua, ada hati manusia yang sudah tidak menjadikan selain Allah sebagai pujaan, pujian, sebagai penyembahan, tidak. Akan tetapi mereka sudah menjadikan hanya Allah sebagai pujaannya. Inilah Bapak Ibu, dua kelompok manusia ketika saat di dunia ini terbagi menjadi dua. Tinggal nanti kita mengevaluasi diri kita masing-masing, kita kelompok yang mana. Kedua kelompok masing-masing itu ada konsekuensinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Apa konsekuensinya? Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat ulaika ashabun nar hum lidun. Kita termasuk kelompok yang mana? Kita evaluasi masing-masing. Ini juga dituangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah mengatakan bahwasanya kesempurnaan di dalam diri Islam, agama Islam, manakala umat manusia itu tidak hanya hatinya itu mengikuti, meneladani, setia terhadap Rasul di dalam urusan syariat jasmani,
Juga rohaniyahnya itu beliau-beliau itu selalu patuh, selalu setia mengikuti ajaran-ajaran yang bersifatkan hakikat, sehingga kesempurnaan Islam itu sampai pada tingkatan makrifat, syariat thariqat hubungan dengan jasmani, hakikat makrifat hubungan dengan rohani. Ini kesempurnaan Islam. Sesuai dengan hal itu, kami akan memberikan judul, masihkah di dalam hatimu ada syirik pada Allah? Masihkah di dalam hatimu menyekutukan Allah dengan yang lain? Padahal Allah sudah katakan di dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Anak putuku, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada syirik pada Allah. Syirik itu yang bagaimana? Syirik itu macam dua, ada jali, ada khafi. Yang jali itu adalah kesyirikan yang dilakukan jasmani, khafi itu syirik yang dilakukan oleh rohani. Malam hari ini kita bahas syirik secara rohani. Manakala dalam hatimu ada satu iman terhadap makhluk, bahwasanya makhluk itu bisa memberikan satu pertolongan atau mendatangkan mudarat, maka ruhaniyah yang seperti ini masih kategori tersangkut syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Syirik yang seperti ini Bapak Ibu jarang difahamkan dan dibahas di tengah-tengah umat Islam khususnya, dan pada umumnya umat manusia. Iya, syirik khafi yang ada kaitannya dengan rohani ini jarang. Contoh ini contoh. Kita punya tetangga, kita punya masalah dengan orang lain. Entah itu berkenaan dengan masalah apa saja. Apakah utang piutang, apakah yang lain? Lalu tetangga kita datang menolong. Kalau hutang berarti dia datang ke rumah kita meminjami atau memberikan untuk melunasi. Kita umat manusia didoktrin untuk beriman bahwasanya yang bisa menolong itu adalah tetangga. Sekarang saya tanya, tetangga itu makhluk apa bukan? Makhluk. Tergantung jenengan nyawang makhluke apa ndak, terserah. Jelas secara umum tetangga ini makhluk. Kalau makhluk itu kita imani bisa menolong, bagaimana tentang legalitas daripada ayat yang Allah katakan la haula wala quwata illa billah. Oh, ngarepe gak ketok.
Ini status kita sebagai makhluk. Kita sebagai makhluk jelas statusnya tidak punya daya upaya apapun. Daya melihat nggak ada, mendengar, menghirup, berucap, bergerak, apapun nggak ada. Itu sifat aslinya kita sebagai manusia. Seperti tetangga tadi, sifat asli kita tidak punya daya upaya apapun, wala quwata, juga kekuatan apapun dalam hal apapun nggak ada. Lah kok bisa tetangga kita itu datang ke rumah? Lah kok bisa orang lain itu yang tadinya punya masalah terhadap kita itu datang? Inilah Bapak Ibu pentingnya ajaran dinul haq yang dibimbing oleh Rasulullah, supaya rohaniah kita tidak menyekutukan Allah, supaya rohaniah kita itu ada akhlak ilahiyah kepada Allah. Ternyata di situ karena illa billah. Illa billah. Coba kita buktikan. Kita buktikan ya. Apakah dinul haq bisa dibuktikan atas sebagai status itu? Kita ambil spidol. Oke. Kalau kita sudah alladzina yastami'unal qaul, menerima ajaran dinul haq dari Rasulullah, dari Allah, kita akan dibimbing untuk mengesahkan Allah, kita akan dibimbing untuk melihat status kita bagaimana sebagai makhluk, status Allah bagaimana sebagai khalik. Kita pasti akan menyadari kalau kita itu la haula wala quwata. Seperti spidol ini udah makhluk. Selama spidol ini tidak ada yang menggerakkan, selama itu spidol tetap diem. Nggak bisa memberikan manfaat untuk menulis, nggak bisa, nggak bisa, guys. Lah, inilah Bapak Ibu, sebagai makhluk kita itu dibimbing oleh Kanjeng Nabi tentang dinul haq, supaya ruhaniah kita itu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, supaya menempati kita sebagai manusia, makhluk, pada diri kita sebagai makhluk seperti patung. Ini pembuktian. Udah, sampai kapanpun spidol ini ya nggak akan bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudorot selama tidak ada yang menggerakkan. Saged diterima ya? Yang kula maksud, yang dimaksud Al-Quran ini syirik khafi adalah ketika saat spidol dituliskan, hatimu punya iman, datangnya tulisan itu karena spidol. Coba kita diskusi. Andai kata tetangga itu Allah tidak ada dalam dirinya dan di luar dirinya, bisakah
tetangga datang sendiri? Nggak bisa. Berhubung kebanyakan umat Islam, khususnya umumnya umat manusia, menolak atas ajaran Rasulullah di jalur dinul haq inilah akhirnya mereka menuduh yang menolong kita itu makhluk alias tetangga. Udah jelas itu. Sampai kapankah kita seperti ini? Allah katakan konsekuensi kita manakala dalam hati masih ada selain Allah tentang iman. Dikatakan tadi di dalam surah Al-Baqarah 257, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar tentang dinul haq, mohon maaf, ajaran Rasulullah ini tentang pengesaan pada Allah, iku awliya'uhum at-taghutu, utawi mereka itu betul-betul sungguh-sungguh menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya. Pemimpin bentuknya apa? Kita beriman kalau makhluk yang kita puja dan lain sebagainya itu bisa memberikan manfaat. Bapak Ibu, sebetulnya sih tipis banget. Boleh kita mengatakan tetangga kita yang menolong secara lisan matur suwun, tapi hatimu harus maunya di situ. Itu loh jani itu. Tuipis toh Pak nggih? Tuipis banget. Bila mana orang-orang yang disebut sebagai orang yang mengingkari ajaran dinul haq menjadikan selain Allah sebagai imamnya, maka yukhrijunahum, justru mereka itu, mereka siapa sih? Mereka yang kita anggap sebagai penolong tadi loh ya. Itu bahasa muradnya adalah syaitan. Yukhrijunahum, setan iku yang kita anggap itu loh Pak, yang kita anggap bisa menolong tadi loh, lah makhluk kok iku at-taghut. Yukhrijunahum, justru mereka itu akan mengeluarkan minadz-dzulumat, mengeluarkan hatimu minan nuri ila dzulumat, dari cahaya terang Allahnya ila dzulumat, terhadap kegelapan. Artinya gini, justru yang kita anggap makhluk tadi yang bisa menolong itu akan menutupi hatimu terhadap Allah. Oh itu loh, saya paham. Yes. Contoh saya. Manakala dalam hatiku mengatakan atau beriman bahwasanya saya beriman bahwasanya ilmu ini yang kubawa ini menjadikan saya dihormati orang. Justru ilmu ini akan menutup diriku pada Allah. Yahjubuhum bi'ilmihim, ini yang dimaksud. Jangan dikira orang yang masyhur, orang yang dikenal Allah, dikenal banyak manusia, dipuja-puja itu, tatkala dirinya masih gila dengan pujaan karena ilmunya, maka dengan ilmu ini Allah yahjubuhum bi'ilmihim, Allah menutup ilmu itu terhadap diri saya untuk tidak bisa makrifat pada Allah. Niki sing dimaksud yukhrijunahum minan nur ila dzulumat.
Akhirnya hatiku disebut hati yang gelap gulita pada Allah. Tidak hanya dengan ilmu, ada kalanya itu terjadi karena, mohon maaf, status kita sebagai orang yang kaya, status kita sebagai orang yang terhormat dikarenakan pangkat jabatan. Allah akan menutupi hati kita dari dengan hal itu. Tandanya, kalau saya kaya, merasa kekayaan ini kekayaanku. Akhirnya kita menganggap orang yang di bawahku, nisarku, yes kudu hormat nang aku, harus bergantung terhadapku. Akhirnya kita zalim terhadap di bawah kita. Karena kita orang pejabat, mempunyai jabatan, dengan jabatan itulah nanti akan menutupi hati kita pada Allah. Yahjubuhum bi amwalihim. Niki Pak, ada yang halus lagi Pak. Makanya hati-hati kalau kita itu diposisikan Allah sebagai ahli ilmu, ahli amwal, ahli sodakoh, ahli para dermawan. Hati-hati ya, hati-hati. Kita ditakdirkan Allah diposisikan sebagai pejabat, hati-hati. Kalau jenengan sing wong miskin di bawah jembatan, cara manuk mibri gak adik beban, gak ada beban belas. Ada yang lebih halus lagi Pak, yang mungkin terpaksa harus aku bahas. Apa? Kita secara dohir diposisikan Allah sebagai al-ubad. Al-ubad itu adalah ahli ibadah, ahli taklim, pokoknya ahli santri loh, gitu loh Pak ya. Hati-hati. Di situ halus nafsu masuk pada kita. Kita nggak pernah Pak coplok peci, nggak pernah. Sing wedok gak tahu coplokku godung. Berukut sampak-sampak ketok motone tok ngono. Cadaran wis gak, pokoknya seluruh tubuh iki aurat wong wedok ora ketok blas. Mripate tok ngene. Sing lanang dengkule gak tau ketok. Baina surah warubah. Adusnya gak tahu, muda gak tahu. Sing lanang ya sarungan. Kak wani masih beol pipis ya gak wani ndelok merem. Sing estri yang ngono mandi rukuan pun gak wani, sampai nyawang aurate gak wani. Ahli ibadah, ahli menjaga hukum syariat. Hati-hati. Nafsu akan masuk di situ. Tandanya gimana? Nyun sewu. Kalau Allah memposisikan jasmani kita sebagai al-ubad, ahli ibadah, yang wajib jenengan jaga adalah faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, tali Allah. Tali yang bagaimana? Yang dimaksud tali Allah adalah kesadaran diri bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita, yang muncul pada diri kita,
itu datangnya illa billah. Itulah yang kumaksud dzikir sirul asror itu, Pak. Menjaga iman hati kita hanya pada Allah. Apa yang muncul dalam diri kita semata-mata datangnya hanya dari Allah, bukan dari diri kita. Kalau tidak memegang ini Bapak Ibu, mohon maaf, kita akan terjebak di dalam satu sifat di mana kita merasa lebih baik daripada orang lain. Mbah niku jenenge sifat napa niku? Kita akan terjebak dalam satu sifat, kita merasa lebih baik di mata Allah daripada orang lain. Contoh, iki contoh, Pak. Maghrib saya sholat, Allahu Akbar. Di belakang saya ada seorang pengamen, ya, seorang pengamen. Maghrib kita semua tetangga sholat, ada orang ngamen di beyanterne pisan, ada ono sound systemi. Corong kita kalah, hati kita ngeruneng. Lah iya, maghrib mbok yo sholat itu lebih baik. Maghrib itu kok yo menyanyi. Lah nyapa kita marah-marah itu? Dalam waktu sholat itu kita fokus untuk menemui Allah. Lah apa kita marah? Mestinya kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 79, berbunyi inni wajjahtu wajhiyah Kita harus sibuk menyibukkan diri ketika sholat itu, wajah ruh itu menghadap wajah Allah. Mana wajah ruh itu? Imanul haq. Imanul haq, iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar itu iman yang sudah mencapai ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan dirimu bisa melihat Allah. Yang Allah itu baik di dalam maupun di luar Anda, di kiri dan di kanan, di atas dan di bawah, di depan dan di belakang. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Itu maksudnya wajah ruh itu di situ, Pak. Imanul haq. Rasa itu, Pak, masuknya lewat sirul asror. Nah, yang dimaksud wajah Allah itu mana? Hidup yang ada di depanmu ini. Ini wajah Allah. Ini wajah tu. Sesungguhnya ku arahkan wajahku wajhiyah terhadap wajah Allah. Lilladzi fataras samawati wal ard hanifan, dengan sungguh-sungguh. Lah kok
Rawame masalah wong ngamen. Adik lagu nih sing di nyanyekno itu nyindir awak dhewe. Bojo loro pisan. Kadang-kadang kita tidak dengar itu, di depan kita ada kaosan teman kita ono tulisannya micin, dingune ya diwaca micin. Hati-hati Pak. Pada saat itu kita akan muncul sifat merasa lebih baik daripada tukang ngamen, itu pasti Pak. Hati-hati. Coba jenengan kalau memegang teguh tali Allah, tidak akan pernah terprovokasi dengan wujudnya makhluk si pengamen. Sampai pasti akan sibuk masuk pada Allahnya yang menggerakkan si pengamen. Walaupun itu bojo lagune bojo loro, enggak agak nyindir. Hati-hati. Yahjubuhum bi'ibadatihim. Ada kalanya status ahli ibadah pada diri kita itu Allah menutupi. Dengan apa Allah nutupi? Dengan ahli ibadahmu mangle. Tapi lantas jangan disimpulkan wis nek ngono, kalau gitu wis gak dadi ahli ibadah, di pinggir jalan aja menjadi orang miskin ya, menjadi gelandangan. Yo gak gitu bos, mpun salah paham. Allah menetapkan si A di dalam posisinya kelas ini nggak bisa pindah. Allah menetapkan si B menjadi orang kaya, ya juga nggak bisa pindah menjadi orang miskin. Kita itu sebenarnya Pak pelaku penikmat, tahu pelaku penikmat. Tinggal kita itu menikmati aja. Allah itu yang maha meletakkan, tinggal kita mensyukuri, menikmati apa yang telah Allah titipkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah letakkan kita. Itu hanya itu kok. Bapak Ibu, tatkala kita masih tetap hati ini bergantung terhadap selain Allah, maka selain Allah itu akan yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, akan mengeluarkan hatimu dari penuh cahaya menuju kegelapan. Ini poin pertama. Terus setelah di dunia ini kita mengalami satu kegelapan terhadap Allah, habis itu setelah mati bagaimana Pak? Diteruskan ayatnya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah sebagai penghuni kegelapan. Jadi ruhaniyah kita ketika nazak Pak tidak masuk zona yang terang, masuk zona yang gelap. Karena apa? Anar itu maknanya adalah api. Ini dimaknani neraka. Api itu juga mendatangkan cahaya. Satu contoh, kita mencari ayam kita yang ada di kadangan, apa kadangan Pak? Ya, kandang. Kita mencari ayam kita dengan oncor, kan api Pak itu. Ya kelihatan Pak, kelihatan. Kita mencari ayam kita yang hilang di kandang dengan memakai sentolop juga bisa. Cahayanya nggak beda, cahayanya beda ini. Cuman kalau oncor itu merah, kalau sentolop itu putih. Anda kalau kholwat
itu kedatangan cahaya merah atau kuning, mohon maaf, itu muncul dari alam Jabarut, yang alam Jabarut itu dipenuhi jin. Hati-hati. Tapi manakala Anda menemui cahaya putih, di situ dari malaikah. Jadi tandanya hanya itu. Nyun sewu, bahaya enggak oncor ini Pak ke kandang? Bahaya, bahaya. Api kalau menyolot terhadap serambi, kobong enggak Pak? Kobong. Ketera angin ya mati, sama. Ulaika ashabun nar, mereka ini ditempatkan Allah sebagai golongan ahli nar, ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan juga mereka itu kekal di dalamnya. Artinya apa? Siapapun ketika saat di dunia Bapak Ibu, hati kita masih ada iman selain Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Dengan catatan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, nggak bisa Pak. Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Baqarah tadi 257, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, selama-lamanya. Udah, iman selain Allah di dunia ini kita masih ada syirik, jadinya begitu. Satu. Golongan yang nomor dua, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Ini malah kebalikannya, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau imanmu itu betul-betul hanya pada Allah, walaupun secara lesan kau mengatakan tetangga yang menolong, matur suwun Pak, terima kasih yang tetangga secara lesan, tapi hatimu bisa tembus terhadap Allah sesungguhnya yang menolong, maka yukhrijuhum, Allah akan menolongmu, mengeluarkanmu minadh-dhulumati, dari zona kegelapan ilan nur, menuju zona terang benderang. Itulah yang kumaksud, hatimu bisa tembus menyang Allah di dalam, di luar tetangga. Paham nggih? Lah, mau tidak mau panjenengan manakala bisanya tembus itu, muaranya ada di zikir sirul asrar. Sekali lagi, nyun sewu, thariqah manakah yang membimbing kita di zikir sirul asrar? Itu pertanyaan. Thariqah manakah yang membimbing Anda, hati Anda di dalam zikir sirul? Bila mana ada, itulah thariqah yang menjamin kewusulan Anda terhadap Allah tercapai sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan bagi mereka yang dalam hatinya ada keinginan bertemu terhadapku. Itu Allah. Kuncinya ada di sirul asrar. Jadi saudaraku yang ada di thariqah, yang selalu mewatifahkan, mengistiqomahkan zikir sir atau zikir khafi, tolong naikkanlah ke sirul asrar, zikir hakiki, zikir di mana sudah tidak hatimu mengucap nama, sifat, lafaz, sudah tidak, tetapi hanya rasa, meyakini
Apa yang terjadi ketika Anda suluk semata-mata itu Allah yang menterjadikan. Bon, golongan dua ini, yang nomor dua iku golongan yang sudah bebas dari syirik khafi. Boleh jenengan mengucapkan terima kasih matur suwun terhadap tetangga, tapi ruhaniyahmu itu tembus hanya pada Allah. Berarti lengkaplah syariat dan hakikat itu seimbang. Jadi nggak ada perdebatan. Yang menjadi perdebatan kan gini, si A posisinya melihat makhluknya, akhirnya beriman pada makhluk. Si B tidak boleh melihat makhluknya, melihat Allahnya, sehingga ditanya siapa yang menolong, si A mengatakan tetangga, si B bukan Allah. Wes, tetangga dengan Allah. Dua jawaban ini mohon maaf, syariat saja, hakikat saja mesti tabrakan, Pak. Mesti tabrakan. Satu melihat sudut pandang makhluknya, satunya melihat sudut pandang Allahnya. Ini kalau bertemu mesti tarung, Pak. Gesekan ini, gesekan. Bisanya tidak gesekan, tengah-tengah. Nih, tengah-tengah. Secara hablum minan nas dipakai untuk selalu bertemu Allah, menyeimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Terserah kita duduk di mana, semua ada konsekuensinya masing-masing. Minimal lah, Pak, minimal iki pol minimal iku wis gak ono solusi maneh. Imanmu jangan lagi ada selain Allah. Inilah yang dipesankan oleh Imran terhadap anak putunya, termasuk kita sebetulnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Luqman, surat Luqman ayat 13. Jangan pernah ada iman di dadamu itu selain Allah. Jangan. Tentang hal apapun, mendengarkan, melihat, mengucap, dan apapun lah, tanpa terkecuali kondisi apapun. Sebab apa? Kata Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Iman yang terhadap selain Allah itu akan menjadikan gelapnya hatimu, gelap terhadap Allah. Dengan kegelapan itu di dunia bisa kau rasakan apa? Apa rasanya kita di dunia ini? Kegelapan itu, Pak. Hati selalu khawatir, Pak. Rasa takut, rasa gelisah. Bagaimana nanti anak-anakku nasibnya? Bagaimana nanti nasibku di akhirat, masuk neraka apa surga? Wes bingung. Jadi nggak ada kepastian hukum. Ini akibat kita beriman selain Allah. Coba kalau beriman kita hanya pada Allah, kita akan dibimbing Allah. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan membimbing kita dengan bentuk cahaya yang dijatuhkan dalam hati. Akhirnya jenengan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedikit demi sedikit rasa khawatir apa tentang masalah hari esok. Sudah yakin besok Allah yang mengatur. Urusan aku jualan besok payu atau enggak, urusan Allah. Besok aku mendapatkan dikasih rezeki berapa, sudah yakin, sudah pasrah semua karena Allah. Yang kita dapatkan akhirnya ketenangan, ketentraman. Wis mboten ngongso-ngongso hati ini. Hati ini akhirnya tidak kemerengseng terus tentang babakan-babakan tuntutan duniawiyah, mengalir aja. Ingat pesan Allah,
yang sudah kujamin dumina, mengapa kau khawatir? Jangan. Sesuatu yang tidak kuberikan padamu, mengapa kau apa? Kau paksa-paksa untuk menjadi bagian dirimu. Jangan. Wa aslim, berpasrahlah diri ilayya terhadapku, kata Allah. Pasrahno kabeh urusanmu, urusan anak, urusan bojo, urusan panganan, urusan kebutuhan, serahkan padaku. Semua aku yang menyelesaikan. Artinya pasrah ini bukan berarti terus kita turu melungker nok nggone kamar dhewe gak metu-metu, enggak iku maksudnya. Paham maksud kula? Kita waktu kerja, waktu apapun. Cuman hati kita harus kita dudukkan kalau kita itu sebetulnya sebagai patung. La haula wala quwata illa billah. Lah, illa billahnya itu ada pada diri kita, itu Allah. Paham nggih? Patung nek gak ono sing gerakno ya ora bisa gerak. Lho ngoten lho. Dadi ati sampean giringo. Zikir, sadar kalau semua apa yang muncul pada diri kita, apakah disebut ikhtiar, usaha, bekerja, semua itu illa billah. Bapak Ibu, inilah iman yang dipesankan terakhir oleh Imran terhadap anak putunya termasuk jenengan. Nabi, Rasul, siapapun, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tauhidnya itu sama, ruhaniyahnya itu sama, sistemnya itu sama, dalam menyembah Allah itu sama secara ruhaniyah. Cuman secara jasmaniyah syariat iku bedo-bedo, nggak ada masalah. Syariat Kanjeng Nabi salat 5 waktu, ngadeg rukuk sujud longgo. Syariat Nabi Isa beda lagi, cuman tauhidnya sama, Pak. Apa? Anta budallah ani butullaha wastani buttawud, sama seluruh rasul. Ani butullaha wastani buttawud. Arahkanlah ruhaniyahmu itu, wajah ruhaniyahmu Allah ing wajah Allah. Berarti iman itu hanya pada Allah. Wastanibut taghut, jauhkanlah hati muda konteke iman. Quran bahasanya Allah. Artinya umat manusia semuanya itu ruhaniyahnya itu, kalau sudah sampai pada Allah, agamane ruhaniyah itu Islam. Cuman jasadnya ini yang beda-beda. Ada yang syariati memakai syariati Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kita syariati Islam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Syariat Nabi Isa, syariat Nabi Yusuf, syariat semuanya memang beda. Cuman yang dimasuk ummatan wahidah dalam satu iman tauhid pada Allah, ya cuman Allah aja, cuman Allah. Wa anibu ila rabbikum, mereka itu berbondong-bondong kembali ila rabbikum, maring Tuhannya. Bahasa Tuhan inilah umum, Pak. Kalau Islam Allah syariate nggih, kalau Nasrani syariate zahire namanya Tuhannya siapa? Allah. Kalau Hindu, Buddha, apapun. Cuman pertanyaannya, konteks di luar agama Islam secara syariat, apakah di dalam kitab-kitabmu, ini aku peringatkan,
Adakah ajaran untuk mengesahkan pada Tuhanmu? Kalau tidak ada, tinggalkan. Carilah kitab-kitab yang mengajarkan terhadap dirimu untuk mengesahkan pada Tuhanmu, baru ikuti. Kalau tetap nggak ada, ya tetap nggak ada, walaupun lewat YouTube boleh, tetap kami bimbing, boleh, silakan. Kalau sudah ada, ikuti aja. Sebenarnya kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran ini semuanya sama. Konteksnya iman terhadap Tuhannya itu sama. Apa? Mengesahkan. Nggak boleh ada iman selain daripadanya dalam hal apapun, nggak boleh. Itu namanya pendidikan rohani ada di situ, pendidikan ketuhanan ada di situ. Kalau secara konteksnya secara zahir jasmani beda-beda, Pak. Sekarang di dalam Islam aja zaman Rasulullah dulu dengan sekarang beda, Pak. Padahal satu poros Nabi Muhammad. Dulu bagaimana syariatnya kita kalau kita itu untuk melakukan haji? Apa yang kita tumpai? Unta, Pak. Dulu nggak unta ya kuda. Nggak ada kuda, keledai. Atau wedhus sing gede kok, nek panjang nemen gak ono ya wedhus sing gede kok, Pak. Zaman, Pak. Zaman. Kalau zaman Rasulullah kita makan nggak ada sendok, Pak, nggih? Nggak ada sendok. Umpama kita mimik jamu ya mungkin gak dikemas seperti ini. Sekarang, Pak, serba instan. Zamannya instan sudah. Masa sih sampai niku kemana-mana bawa apa namanya batok niku, apa batok niku? Ini kalau batok diseni kopi, masuk bawa itu lah, gak mungkin toh. Mungkin lebih bagusnya kopi itu diletakkan ini kemasan. Beda sudah. Ini kan syariat aja. Oleh sebab itu perbedaan syariat jangan menjadikan rohaniyahmu itu bercerai-berai, jangan. Itu jangan. Umat Islam walaupun beda bendera, aku nggak namanya, enggak. Cuman saya mengingatkan saja, walaupun beda bendera, jangan pernah kau akan bercerai-berai, jangan. Bisanya Anda tidak bercerai-berai, cuman satu, umatan wahidah, jadilah umat yang esa. Umat yang tunggal. Umat yang tunggal jalannya kita harus mengikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mengikuti Rasulullah. Otomatis kita rohaniyah harus dibangun dengan dinul haq baru. Niku mungkin menjadi umatan wahidah. Paham, Pak? Jadi kesimpulannya, apakah di dalam hati kita masih ada penyekutuan terhadap Allah? Jikalau masih ada, lekas, buang. Caranya bagaimana? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Sibukkan setiap napasmu yang tidak mengenal waktu untuk berzikir sirul asrar. Sebab hanya zikir sirul asrar lah yang akan membersihkan iman-iman di dalam hatimu selain Allah di segala hal aspek apapun. Pun hanya itu, caranya hanya itu, tidak ada yang lain. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan surah Al-Baqarah 257 tadi, motivasinya adalah tinggalkanlah imanmu manakala masih ada iman selain Allah, baik kau agama Islam maupun di luar agama Islam. Tinggalkan iman terhadap makhluk. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada, monggo kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin.
guru kita sudah memberikan ilmu yang sudah kita nikmati bersama. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu wonten ingkang dipuntang-taken, ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Mohon maaf karena waktunya juga mendesak malam, kami batasi pertanyaannya cukup 3 saja. Jadi 1 orang bertanyanya 1 pertanyaan. Menika mohon, monggo kalau ada yang tanyakan, ibu-ibu mungkin kalau bertanya 1 saja, bapak-bapak bisa 2 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, gimana caranya sholat daim dan bagaimana melakukan sirul asron, dzikir sirul asron. Terima kasih Gus. Bagaimana kita melaksanakan sholat daim? Kita buka di dalam surah Al-Baqarah 238, itu caranya. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wajib kau sholat daim di tengah-tengah sholat 5 waktu, wajib. Sebab jikalau kau tidak melakukan sholat daim atau sholat yang dilakukan secara ruhaniyah, maka kau tidak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Terus bagaimana caranya melakukan sholat daim? Nyun sewu, dulu tahun 70 berapa itu, 75 kali 77 kalau nggak salah, saya diperkenalkan mbah saya tentang ilmu sejati, yaitu ilmu khususnya masalah sholat daim. Kami diberitakan untuk menghadap ke timur, ya, dengan bersilah. Kemudian kita melakukan hening. Iki versi Kejawen, ya, versi Kejawen. Versi Kejawen. Mungkin Anda diantaranya mungkin pernah kali, ya. Barangkali loh ya. Kalau tak ngomong diri saya saja, aku gak menuduh jenengan ndak. Di situ saya dimasukkan dalam ritual hening, sadar diri kalau kita adalah la haula wala quwata. Versi Islam bagaimana yang disebut sholat daim? Itulah as-sholat was-sholatil wusta. Niki sholat daim, sholat tengah. Maksudnya sholat tengah, sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Intinya sadar dan menyadari kalau kita itu patung. Sadar dan menyadari bahwasanya apa yang muncul pada diri kita, nyun sewu, itu semata-mata bukan diri kita, dari diri kita, bukan. Lah dari mana? Illa billah. Itu letaknya ada di dzikir sirul asror, Pak. Di tahapan pertama su'aul basiroh ke ainul basiroh. Ya dzikir ini yang gak pernah dibuka di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam di dalam dunia thariqah. Jarang, Pak. Mungkin jarang, bahkan mungkin gak pernah. Sering ini saya bahas karena ini sangat penting. Su'aul basiroh menuju ainul basiroh. Rasa iman dalam satu titik, itulah yang laisa kamisli syai'un, itulah Allah sebetulnya. Ketika Anda asah sirul asr itu di dalam sholat,
nyun sewu. Jadi jenengan menyibukkan hati ini untuk hening. Waktu berdiri hatimu hening, menyadari kehadiran Allah dalam dirimu dan di luar dirimu, sehingga buktinya ada pergerakan. Berarti yang menggerakkan adalah Allah. Nah, hati sadar di situ. Bukan munculnya bisa berdiri itu karena diri kita, tapi dari Allah ini, dari hidup ini. Ini namanya hening. Urusan lesan sampean baca Fatihah silakan, karena itu aturan syariat. Hafidu ala sholawah, ini silakan, memang harus gitu. Tapi hati sampean hening, maksudnya hening bening no ati, ojo ono sakliyane Allah yang segala-galanya yang ada di dalam aktivitas sholat. Beningno atimu sangka dene sakliyane Allah. Inilah nanti yang disebut subhanallah, maha suci sapa Allah. Allah itu suci, tegese suci. Hanya Allah yang melakukan, selain Allah sudah tidak ada. Pengakuan diri kita makhluk yang berdiri rukuk sujud sudah tidak ada. Inilah hening. Makanya bisa menuju hening, nuju yang sebetulnya al-khaliq, usul bahasa thariqah, bahasa kejawen. Nyun sewu ya, jenengan iki sudah bahasanya sudah bertemu, sudah lebur, ngeleburkan diri, akhirnya bertemu Sang Yang Pencipta. Itu memang asalnya prosesnya dari kita sholat daim. Sholat daim itu cara kejawan versi ini boten ngadeg rukuk sujud lungguh, boten lungguh, gak ada pergerakan, gak ada ucapan, hati jasmani meneng, diam, hening, masuk di dalam alam hening. Maksudnya meniadakan selain Allah dalam diri kita, sebetulnya gitu. Sekarang syariat kanjeng Nabi berdiri rukuk sujud longgo, silakan lakukan seperti itu, tapi hatimu kudu hening ben gak rawami teng lebet niki. Krungu wong menyanyi ya, krungu arek cilik rawame, wis krungu kilpat sikil papat ya, wis macam-macam. Biar nggak seperti itu, heningkanlah hatimu itu dari perkara selain Allah. Niku maksudnya wassolatil wusta. Lalu ayatnya wakumu, tegakkanlah, jagalah lillahi, karena Allah, qanitin ay khasyiin, dengan khusyuk. Berarti menurut ayat ini 238 Al-Baqarah, wajib sholat syariat iki cara syariat khusyuk iku wajib. Tapi mana yang mau berani membahas iki wajib? Sholatnya sih wajib, khusyuknya nggak pernah yang menyentuh itu wajib. Mengapa tidak dikatakan itu wajib? Supaya jenengan itu ben gak khusyuk, ngono lho, paham? Sebab wong khusyuk iku dalane sampean iki dari syariat thariqat, zaman harus naik ke hakikat, hakikat baru ke makrifat. Mereka mbak menginginkan seperti itu. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwajah. Lah iki digandoli sampean, gak oleh munggah gunung. Apa sih kok gandoli? Mbah jawaban dhewe rek. Wis aku ngomong, ruangan iki umpama ana lampu loro, lampu siji ae. Luwih apik endi lampune iku kuatah ngeten iki? Luwih terang pundi? Kadang ada makalah yang mengatakan nggak ada matahari dua, nggak ada lampu dua, lampu satu ya satu. Kalau ikut aku, jangan ikut yang lah. Mohon maaf, aku nggak sepaham Pak. Ini nggak sepaham.
Nek lampune akeh kan tambah benter. Situk bongko, situke ana maneh. Nek lampu situk bongko, ya bingung sampean. Kepetengan. Menurut saya semakin banyak jenengan iki bertaklim gurune akeh, semakin sae kalau menurut saya. Semakin menurut saya dah. Walaupun konteksnya iki tentang iman khususnya, mestinya tambah luwih kathah. Nggak boleh ekstrim fanatik harus ke aku tok, lainnya jangan. Nggak boleh bos, ngene bos. Engko nek kowe bongko, terus kowe goleki sapa? Yang namanya mukobbalah, referensi bahasai arek mahasiswa itu penting untuk meningkatkan, meluaskan satu wawasan. Sudut pandang, mohon maaf, kita ada gajah. Jenengan melihat gajah dari depan nggak sama dengan di samping, juga nggak sama lewat belakang. Kalau lewat depan yang sampai lihat telale lagi itu loh. Lewat pinggir kiri kanan sing sampai lihat besar sekali. Coba kalau lihat belakang ketok apa nih amin. Loh, buntut cilik. Artinya jangan satu pak, udah sampai lihat gajah ini dari sisi manapun biar tambah luas. Jangan mencari perbedaan, mencarilah kesamaannya. Jadi bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat daim di tengah-tengah sholat syariat? Sibukkan hatimu ketika takbiratul ihram sampai salam, hatimu di zikrul asrar. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nerek tanglet Gus. Di saat melakukan sirul asrar, di sana ditemukan ketemu 4 waktu, yaitu nikmat, bala, taat, dan maksiat. Itu penjabarannya gimana Gus? Gitu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktu ketika saat khalwat dihadapkan waktu 4 dari Allah, bala, nikmat, taat, maksiat. Maksudnya apa itu? Gini pak, 4 hal ini bisa saya katakan sebagai makhluk. 4 hal ini bisa saya katakan sebagai jalan. Pokoknya di luar substansi, di luar Allah. Sengaja Allah menyiapkan 4 hal ini untuk lihat luakum, untuk menguji kita. Pertanyaannya, ruhaniyah jenengan iki nyawang 4T, apakah nyawang melihat yang melimputi 4 hal? Innahu bikulli syai'im muhit. Tergantung. Melihat di dalam innahu apa enggak? Innahu bikulli syai'im muhit. Muhit niki sesuatu yang melimputi. Bahasa Islam Allah. Jenengan kalikula tergantung melihat mananya terserah, itu hak jenengan. Monggo. Oke, mana kesana? Oke. Muhit, oleh karena bikuli syai'in, semua perkara termasuk maksiat niki belum bisa diterima orang syariat loh pak ya, belum bisa. Jangankan di sini di maksiat, di taat aja belum bisa ruhaniyah bertemu Allah.
bagaimana bisa mengatakan kalau baik itu dari Allah? Wong dia nggak tahu melihat Allah. Lah, aneh toh. Iku mung praduga, prasangka. Tahu praduga prasangka? Jadi melihat kebagusan itu datangnya dari Allah, itu praduga aja. Coba gini, saya melakukan sholat itu jelas baik menurut pandangan umum. Nah ini kan? Orang lain jelas mengatakan itu baik dari Allah. Itu sebetulnya praduga aja. Padahal waktu saya sholat, di dalam diri saya kelihatan lare wedok, wih bayuh nek ngelek itu ketinggal klenyer ini. Ketok kuwi lho. Mosok kuwi dari Allah. Makanya prasangka mawon. Lah terus bagaimana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. 4 hal ini dihadapkan Allah terhadap setiap diri kita sebagai makhluk untuk diuji. Apakah iman jenengan iki melihat beriman terhadap al-mukhid Allahnya itu, ataukah bikulli syai' makhluknya? Itu pertanyaan. Jawabannya tergantung terhadap kita berimannya pada siapa. Kembalilah kita pada surat Al-Baqarah 257 tadi. Kalau mereka itu hatinya sudah bisa tembus pada Allah, nggak mungkin melihat maksiatnya, nggak mungkin melihat taatnya secara jasmani syariah, nggak mungkin melihat balaknya secara syariah, nggak mungkin melihat nikmat anugerah secara syariahnya. Dia pasti melihat Allahnya. Ini kalau mereka menjadikan Allah itu sebagai imamnya, alias sudah tidak ada syirik baginya terhadap Allah. Nah, yang kedua, ya pasti melihat 4-nya ini, Pak. Padahal Allah katakan, iku tak datangno terhadapmu supaya kau jadikan sebagai jalan untuk bertemu aku. Mana yang bisa mengatakan ini jalan? Nggak ada yang mengatakan ini jalan. Yang namanya jalan, yang namanya thariqah pada umumnya A sampai Z yang mutabaroh, nggih mboten? Tidak akan pernah mengatakan ini thariqah, jalan, nggak mungkin. Coba dilihat di Hikam, Mbak, pasal berapa itu? Tentang anugerah nikmat dan balak musibah. Itu Allah datangkan terhadap diri manusia untuk mau menjadikan jalan bertemu Allah. Ketika saat kita dihadapkan anugerah nikmat secara fisik, rezeki kita lancar, ya, bisnis kita lancar, terus itu anugerah nikmat. Kalau kita tidak bisa menjadikan anugerah pertemuanmu terhadap Allah di situ, sampean titeni dipondot diganti dengan balak atau musibah, berarti seret. Tadi gak ada hutang, sekarang punya hutang. Sampean titeni itu bagi hamba yang disayang. Kalau bagi hamba yang dilulu, mboten dijatuhno kok musibah terus sampai kapan ini tambah meninggi dunia sampean. Tergantung jenengan pilih hamba yang disayang apa pilih hamba yang dilulu, pilih hamba yang dikasih hidayah atau di istidrot, terserah. Tapi gak enak yang disayang ini dibuang, nikmat ini anugerah diambil karena sampai tidak mau menjadikan ini bertemu terhadap Allah.
Dalile la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukur itu apa toh? Syukur itu jenengan bertemu pada Allah, itu syukur. Terima kasih itu yang benar dan sah. Yang berterima kasih harus ketemu ngomong nang sing diterima kasih. Umpama tetangga saya tadi ya yang menolong saya, apa sah saya berterima kasih ngucap di WC saya? Umpama tetangga saya namanya Pak Dul, Cak Dul matur suwun ya. Gak moro namanya Cak Dul. Sah mboten? Mboten. Minimal WA sekarang nih sambung, nek WA sambung, apalagi telepon, apalagi jenengan ke rumahnya bertemu beliaunya, itu yang sah. Matur suwun Pak De, sampean tolong, kok mboten sampean tolong ngoten ya, om aku diplang-plang. Ya, itulah hakikatnya syukur, kita harus bertemu Allah. Kalau tidak mau kau jadikan orang-orang yang gegawan jabatan, gegawan pangkat, gegawan harta benda apapun, kau jadikan jalan untuk bertemu terhadap Allahmu di situ, ditenan Pak, dijabut, diganti musibah balak. Karepe Allah ngene, kok aku gak sayang, tak jarno kamu ya, saya biarkan biar tersesat dan tenggelam kegelapan di dalam duniawiyahmu. Ini kalau nggak sayang. Tambah jos Pak pengaruh ini kita bahas secara manusiawiyah. Berhubung disayang, diambil Allah, melarat, bisnisnya seret, pelanggan podo nyengkre, musibah. Kata Allah, tak lewat dalan iki, dadekno, jadikanlah ini sebagai jalanmu untuk bertemu aku. Akhirnya sampai mempeng kholwate, mempeng dikire. Tak delok kok nak perubahan jari Gusti Allah. Dikekno didik sik. Diuji maneh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wis. Amwalukum ditekakno maneh, Pak. Nek jenengan kedua kali masih pancet ngelanggar maneh, mboten dipalu Pak, dibondem. Tahu dibondem nggih? Lebih besar. Makanya terhadap jenengan yang diletakkan Allah di posisi dunianya bagus, gunakan untuk bertemu Allah, itu jalan. Gunakan. Nanti manfaatnya pasti terhadap orang dekat jenengan. Atau manfaatnya mesti terhadap umat. Nggak mungkin mereka itu akan memikirkan kebutuhan sendiri, dinikmati sendiri, nggak mungkin, pasti untuk umat, orang dekat-dekatnya. Ini kalau hatinya itu berhakikat dan bermakrifat, menjadikan ini jalan menuju pada Allah. Jadi 4 hal itu jangan kau melihat makhluknya, tapi lihatlah Allahnya. Jadi jadikan itu sebagai jalan untuk bertemu Allah. Ngaten. Nggih, ada lagi satu lagi nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangka, Gus. Rangka. Nggih. Nggih. Nggih, Gus. Oh, nggih. Kula nderek ngaji tauhid niki tasih junior Gus. Ya kurang lebih sekitar 4-5 bulanan, tapi selalu lihat lewat live streaming jenengan. Nggih, teng YouTube. Dan niki yang saya mau tanyakan itu masalah takwa di saat bulan Ramadan itu kan umat Islam melakukan ibadah puasa menurut syariatnya. Nah, itu kan intinya kan juga lillahi ta'ala. Nggih. Tapi kok secara syar'i juga masih mengharapkan pahala. Pahala. Nah, yang saya tanyakan itu
gimana Gus kalau dilihat dari kacamata hakikat? Nggih. Jadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawabannya gini, Pak. Anak kecil berangkat ke pasar disuruh orang tua untuk beli sesuatu. Anak kecil tersebut, nah berangkat atau beli ikan, nanti kau saya upahi permen atau apa kesukaanmu. Semangat enggak, Pak? Semangat, Pak. Semangat. Sangat semangat. Dan ini sah-sah saja menurut anak kecil. Jenengan sudah dewasa, sudah besar, beli ikan kebutuhan untuk Anda sendiri, masa sih dengan berangkatnya ingin permen padahal untuk Anda sendiri? Enggak toh Pak ya? Enggak. Ketika jenengan tidak ada tendensi apapun, itu sudah wajar karena jenengan sudah dewasa, sudah besar. Mestinya orang itu seperti itu karena tahu kebutuhan dirinya, kebutuhan diri bukan orang lain. Anda menyembah dengan benar itu kembalinya pada diri sendiri, bukan untuk Allah, bukan. Tapi aneh, ada anak TK umur 60 gitu ya, umur 50, umur 40, sholat aja kalau tidak dikasih pahala dan surga nggak mau, Pak. Artinya kita sholat masih tetap kecoan, ingin dikasih surga, ingin dijauhkan neraka. Mengapa yang menjadikan hal ini seperti ini? Karena kita tidak merasa kalau semuanya itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Itu persoalannya, Pak. Kan sudah dididik kita itu. Setiap niat itu di belakang pasti ada lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau tidak karena Allah, Anda tidak bisa berjalan ke sini. Kalau tidak karena Allah, napas tidak bisa keluar. Kalau tidak karena Allah, Anda tidak bisa batuk-batuk. Kalau tidak karena Allah, Anda tidak bisa macam-macam. Disitulah, Pak. Sudah dididik seperti itu. Cuman ketika berangkat, lillahi ta'alanya buyar, udah hilang wis. Karena apa? Nafsu masuk di dalam rongga tubuh kita. Karena nggak ada pengaman dalam hati kita, nggak ada pengaman. Sirul asronya nggak ada, masuklah Pak nafsu dalam jagat hati kita, bersemayam di situ dan memberangus ruhaniyah, matanya ditutup untuk supaya tidak melihat Allah. Udah akhirnya tendensi sholat, puasa, la'allakum tattaqun. Yang dipanggil iku amanu, bukan ya ayuhanas, orang yang beriman. Siapa orang yang beriman di sini? Adalah orang-orang yang hatinya itu, Bapak Ibu, sudah condong terhadap Hanifah, sudah condong terhadap iman pada Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu puasa. Apa puasa itu? Mencegah syirik supaya tidak masuk di dalam hatimu.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan itu juga diwajibkan bagi umat sebelummu dulu. Semata-mata la'allakum tattaqun, supaya tetap kamu dalam posisi takwa, ilmu, amal, istiqomah. Wis iki. Dan ini siapapun tidak akan pernah bisa laksanakan, Pak, kalau tidak amanu. Siapa yang dimaksud amanu? Alladzina yastami'unal qaulah. Al-Ahzab 18. Dialah yang sudah mendengarkan kaul-kaul pengajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Setelah itu wayat tabiuna ahsanahu, mereka menjalankan kholwat, menjalankan uzlah dengan sistem dzikir itu, sirul asr. Barulah dia itu takwane bisa terjaga. Dadi poso gak mung menahan lapar dan dahaga, tapi puasanya dia itu betul-betul menahan syirik di dalam hati, nggak akan masuk. Ada apa? Kita itu puasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga karena kita sibukkan maksiat, hati syirik terus. Itulah Pak, puasa yang seperti itu yang tidak diharapkan oleh Allah. Yang dimaksud puasa di sini, Anda di samping secara fisik menahan lapar dan dahaga, juga rohaniyahmu menahan perbuatan yang diindikasikan menyekutukan Allah. Rohaniyah ini jangan. Barulah kalau Anda sudah melakukan itu, takwa itu betul-betul mancar di dalam hatimu. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Bila mana merasa terganggu dengan batuk-batuknya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga COVID pun buatan enten Pak niki. Apa yang telah diberikan Allah mulai awal sampai akhir, ilmu tentang bagaimana cara kita untuk tidak menyekutukan Allah betul-betul bisa bermanfaat bagi keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina wa anfina kulli umuridin, kulli umuri dunya wal akhirah, wa ila aulatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.